Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gazian Setia Ibrahim dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya dalam tugas EAS Komunikasi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Dia Puspitasari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena media yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meme sebagai praktik budaya. Dari sekedar candaan menjadi bahasa baru di era digital. Mungkin selama ini kita menganggap meme hanyalah gambar lucu yang beredar di media sosial. Padahal jika dilihat lebih dalam melalui perspektif Media and Cultural Studies, meme bukan sekedar hiburan. Meme merupakan bagian dari budaya digital yang mampu membentuk cara berpikir, menyampaikan kritik, membangun identitas, bahkan mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Bayangkan saja, ketika terjadi suatu kejadian yang viral, seringkali yang muncul pertama bukanlah artikel berita, melainkan meme. Dalam hitungan menit, ribuan orang sudah membuat berbagai versi meme yang menyebar ke berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, hingga X atau Twitter. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat digital kini memiliki cara baru dalam berkomunikasi, yaitu melalui meme. Apa fenomena media yang dikaji? Fenomena yang saya kaji adalah meme sebagai praktik budaya di era digital. Meme adalah bentuk komunikasi visual yang biasanya berupa gambar, video, atau potongan kalimat yang dikomunikasikan dengan humor, sindiran, kritik, maupun ekspresi tertentu. Namun, membuat meme menarik bukan hanya bentuknya, melainkan kemampuannya untuk terus dimodifikasi oleh banyak orang. Berbeda dengan media konvensional yang hanya diproduksi oleh perusahaan media, meme dapat dibuat oleh siapa saja. Setiap pengguna media sosial dapat menjadi kreator sekaligus penyebar pesan. Disinilah meme berubah menjadi praktik budaya. Ia tidak hanya dikonsumsi tetapi juga diproduksi, dimaknai ulang dan disebarluaskan secara terus-menerus oleh masyarakat. Kemudian narasi dan representasi apa yang dominan? Dalam banyak kasus, meme lebih sering menghadirkan narasi yang sederhana, cepat dipahami, dan penuh humor. Namun di balik humornya, meme sering membawa representasi tertentu terhadap seseorang, kelompok, maupun suatu peristiwa. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, masyarakat sering membuat meme yang menggambarkan kesulitan ekonomi dengan cara yang lucu. Walaupun terlihat ringan, sebenarnya meme tersebut mempresentasikan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sebaliknya, ada juga meme yang memperkuat stereotip. Misalnya meme yang menggambarkan profesi tertentu secara berlebihan, atau meme yang mengolok-ngolok kelompok tertentu. Jika terus disebarkan, representasi seperti ini dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan teori representasi dari Stuart Hall. Menurut Hall, media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membangun makna realitas itu sendiri. Artinya, apa yang kita lihat dalam meme bukan selalu kenyataan, melainkan hasil konstruksi makna yang kemudian dipercaya oleh banyak orang. Kemudian, siapa aktor yang memperoleh kuasa atau keuntungan? Dalam fenomena meme, terdapat banyak aktor yang memperoleh keuntungan. Pertama adalah kreator konten. Semakin lucu atau semakin viral sebuah meme, semakin besar peluang kreatornya memperoleh pengikut, popularitas, bahkan pendapatan melalui monetisasi media sosial. Kedua adalah platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Semakin banyak meme dibagikan, semakin tinggi interaksi pengguna. Akibatnya, waktu penggunaan platform meningkat, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari iklan dan data pengguna. Ketiga adalah perusahaan atau sebuah brand. Saat ini, banyak perusahaan menggunakan meme sebagai strategi pemasaran karena dianggap lebih dekat dengan generasi muda. Produk yang dipromosikan melalui meme seringkali lebih mudah menarik perhatian dibandingkan iklan biasa. Fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan konsep political economy of media. Teori ini menjelaskan bahwa media bukan hanya tempat bertukar informasi, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang mencari keuntungan. Dalam konteks meme, perhatian pengguna berubah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Semakin viral suatu meme, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh berbagai pihak. Kemudian, bagaimana media membentuk makna dan identitas? Media sosial memungkinkan setiap orang mengekspresikan dirinya melalui meme. Cara seseorang memilih meme, membuat meme, bahkan membagikan meme tertentu seringkali menunjukkan identitasnya. Tanpa disadari, pilihan tersebut membentuk citra diri seseorang di dunia digital.
Hal ini berkaitan dengan teori encoding-decoding dari Stuart Hall. Menurut teori ini, pembuat pesan atau encoder memiliki maksud tertentu ketika membuat sebuah meme. Namun, penerima pesan atau decoder belum tentu memahami makna tersebut dengan cara yang sama. Sebagai contoh, satu meme bisa dianggap lucu oleh sebagian orang, tetapi dianggap menghina oleh kelompok lain. Artinya, makna sebuah meme tidak pernah benar-benar tetap. Makna selalu bergantung pada pengalaman, budaya, pengetahuan, dan latar belakang setiap individu. Selain itu, media sosial juga membuat digital seseorang semakin terbentuk. Orang sering menggunakan meme, orang sering menggunakan meme untuk menunjukkan selera, humor, pandangan politik, bahkan sikap terhadap isu sosial. Meme akhirnya menjadi bahasa baru dalam kehidupan digital. Dan kemudian apa dampaknya bagi masyarakat? Dampak meme tentu memiliki dua sisi. Di sisi positif, meme menjadi media komunikasi yang sangat efektif. Informasi yang rumit dapat disampaikan secara sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Meme juga menjadi sarana kritik sosial yang kreatif. Banyak isu penting justru lebih cepat dikenal masyarakat melalui menciptakan pengalaman bersama melewati meme. Ketika banyak orang memahami satu meme yang sama, muncul rasa kebersamaan sebagai bagian dari komunikasi digital. Namun, di sisi lain terdapat dampak negatif. Karena mengejar humor dan viralitas, banyak meme menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Ada pula meme yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, hingga perundungan. Ketika terus diulang, masyarakat bisa menganggap informasi yang sebenarnya keliru sebagai sesuatu yang wajar. Fenomena ini berkaitan dengan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci. Menurut teori ini, kekuasaan tidak selalu dijalankan melalui paksaan. Seringkali masyarakat menerima suatu pandangan sebagai hal yang normal karena terus-menerus disebarkan melalui media. Dalam konteks meme, humor dapat menjadi alat yang secara perlahan membentuk opini publik tanpa disadari. Dan kemudian ada analisis melalui konsep komodifikasi budaya. Fenomena meme juga menunjukkan adanya komodifikasi budaya. Awalnya meme lahir sebagai ekspresi spontan masyarakat, namun ketika mulai digunakan untuk promosi produk, kampanye politik, hingga strategi pemasaran, meme berubah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Humor yang sebelumnya muncul secara alami kini sering diproduksi secara sengaja demi memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, budaya digital tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga menjadi pasar yang sangat besar. Serta selanjutnya ada analisis melalui konsep digital culture. Konsep digital culture menjelaskan bahwa kehidupan manusia saat ini semakin terhubung dengan teknologi digital seiring perkembangan teknologi. Dalam budaya digital, komunitas berlangsung sangat cepat, partisipatif, dan tidak mengenal batas wilayah. Meme menjadi salah satu simbol paling nyata dari budaya tersebut. Satu gambar sederhana dapat dipahami oleh jutaan orang dari berbagai negara hanya dalam hitungan menit hingga jam. Hal ini menunjukkan bahwa budaya digital telah menciptakan bahasa komunikasi baru yang lebih visual, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir ada bagian kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa meme bukan lagi sekedar gambar lucu yang menghibur. Meme telah berkembang menjadi praktik budaya yang memiliki peran besar dalam membentuk cara masyarakat berkomunikasi, memahami realitas, membangun identitas, hingga menyampaikan kritik sosial. Melalui teori representasi, kita memahami bahwa meme membentuk makna terhadap suatu realitas. Melalui encoding-decoding, kita mengetahui bahwa setiap orang dapat menafsirkan meme secara berbeda. Melalui hegemoni, kita melihat bagaimana humor mampu mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Kemudian, melalui political economy of media dan komodifikasi, kita memahami bahwa perhatian masyarakat di media sosial juga memiliki nilai ekonomi yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pada akhirnya, sebagai pengguna media digital, kita perlu lebih bijak dalam menyebarkan maupun memahami sebuah meme. Karena di balik gambar yang tampak sederhana terdapat makna kepentingan, kekuasaan, dan budaya yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih telah menyimak. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita bahwa meme bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga cerminan budaya digital yang membentuk kehidupan masyarakat modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.